Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya dari Prodi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Bisnis Kreatif. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Baik, langsung saja pertemuan 2. Ruang lingkup manajemen kreativitas dan inovasi. Pengertian inovasi. Dalam arti luas, inovasi tidak hanya menyangkut masalah produk, akan tetapi dapat juga berupa ide, cara-cara maupun objek yang dipersiapkan oleh seorang untuk menjadikan sesuatu yang baru. Sedangkan pengertian kreativitas itu sendiri ialah sebuah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia dan bukan yang diterima dari luar individu. Kreativitas yang dimiliki oleh manusia ini lahir bersama lahirnya manusia tersebut. Selanjutnya itu definisi manajemen inovasi. Manajemen inovasi berkaitan juga dengan pengelolaan inovasi dalam proses-proses produk dan pelayanan organisasi sampai pelanggan dan pasar. Manajemen inovasi merupakan proses mengelola inovasi agar dapat berguna bagi penciptaan keunggulan untuk bersaing. Perbedaan kreativitas dan inovasi. Kreativitas yaitu memikirkan sesuatu hal yang baru, menghasilkan gagasan berhubungan dengan pengalaman. Jika Anda menciptakan sesuatu yang baru, maka dapat dikatakan Anda telah menciptakan kreativitas. Sedangkan inovasi membuat pemikiran yang baru tersebut menjadi nyata, membawa gagasan ini ke kehidupan, berhubungan dengan sebuah pengamatan. Jika Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda bisa dikatakan telah melakukan inovasi. Tujuan manajemen kreativitas dan inovasi. Tujuan dari manajemen kreativitas dan inovasi adalah untuk menciptakan ide-ide baru yang bertujuan untuk memperbaiki yang lebih baik, menghasilkan keuntungan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya itu pertemuan ketiga, mengelola kreativitas. Individu wirausahaan memiliki jiwa kreatif. Hal ini didukung oleh cara-cara berpikirnya yang kreatif. Pemikiran kreatif didukung oleh dua hal, yaitu pengerahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Dengan pemikiran yang kreatif, berbagai macam permasalahan dapat diatasi dengan baik. Proses kreativitas dalam perkembangannya sangat terkait dengan 4 aspek, yaitu yang pertama aspek pribadi, yang kedua aspek pendorong, yang ketiga aspek proses, yang keempat aspek produk. Selanjutnya pola pemikiran dan ciri-ciri. De Bono berpendapat bahwa pada pemikiran yang kreatif merupakan motivator yang sangat kuat karena orang sangat tertarik dengan pekerjaannya. Pemikiran kreatif juga memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri tentang pemikiran kreatif sebagai berikut. Yang pertama, sensitif terhadap masalah. Yang kedua, mampu menghasilkan sejumlah ide besar. Yang ketiga, fleksibel. Keempat, keaslian. Kelima, mau mendengarkan perasaan. Keenam, keterbukaan pada gejala bawah sadar. Ketujuh, mempunyai motivasi. Kedelapan, bebas dari rasa takut gagal. Kesembilan, mampu berkonsentrasi. Kesepuluh, mempunyai kemampuan memilih. Selanjutnya yaitu pertemuan keempat, mengelola kreativitas 2. Hambatan dalam mengelola kreativitas. Setiap wirausaha harus memiliki jiwa entrepreneurship yang didukung oleh cara-cara berpikiran yang kreatif. Pemikiran kreatif didukung oleh dua hal, yaitu pengerahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Kreativitas akan terhalang muncul oleh sebab. Yang pertama, mencari jawaban soal hanya satu yang benar. Yang kedua, fokus pada harus logis, tidak boleh aneh-aneh. Yang ketiga, harus taat pada aturan. Yang keempat, tetap konstan pada praktik yang dilakukan selama ini. Yang kelima, menganggap permainan. Yang keenam, terlalu menekankan pada spesialisasi. Yang ketujuh, menghindar dari sifat ambiguity dan sifat mendua. Yang ke-8 takut terlihat bodoh. Yang ke-9 takut salah dan takut gagal.
Yang 10, manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan perusahaan. Selanjutnya yaitu pertemuan kelima, inovasi produk. Pengertian inovasi produk. Inovasi produk adalah menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut yang diharapkan dapat direalisasikan melalui keputusan pembelian. Tujuan inovasi produk. Tujuan inovasi produk adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan karena produk yang telah ada rentan terhadap perubahan kebutuhan dan selera konsumen, teknologi, siklus hidup produk yang lebih singkat, serta meningkatnya persaingan domestik dan luar negeri. Tipe inovasi produk. Ada beberapa tipe inovasi produk. Yang pertama, inovasi berbasis modulasi, inovasi berbasis ukuran. Yang ketiga, inovasi berbasis kemasan. Yang keempat, inovasi berbasis desain. Yang kelima, inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer. Yang keenam, inovasi berbasis pengurangan upaya. Selanjutnya, pertemuan keenam yaitu kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Seorang wirausaha dalam mendirikan perusahaan tidak untuk 1 atau 2 tahun saja, tetapi kelangsungan usaha tersebut harus berlangsung terus. Kalau bisa sampai ke anak cucu dapat menikmati hasil usahanya tersebut. Selanjutnya yaitu lanjutan dari pertemuan ke-6, pentingnya bisnis kreatif. Penciptaan ide suatu bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam memulai sebuah bisnis. Dengan telah adanya berbagai macam bisnis, para wirausaha muda harus mampu bersaing dengan bisnis barunya. Strategi mencari peluang bisnis. Peluang bisnis dapat diartikan sebagai kesempatan pasti yang bisa didapatkan seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri yang ada serta memanfaatkan berbagai kesempatan. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-7, kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Gaya kepemimpinan yang mendorong kreativitas. Gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam sebuah organisasi sangat menentukan banyaknya inovasi yang dihasilkan. Inovasi pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin perusahaan untuk memotivasi karyawan, mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki. Suatu organisasi agar bisa bersaing dengan perusahaan lain, maka perlu melakukan inovasi secara terus-menerus dalam berbagai aspek, baik produk, layanan, proses kerja, metode maupun lainnya. Salah satu modal untuk melakukan inovasi adalah adanya kreativitas. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.